Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus. Materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah rumus untuk sin A tambah sin B dan sin A dikurangi dengan sin B. Yang kedua adalah rumus untuk cos A tambah cos B dan cos A kurangi dengan cos B. Pada pembahasan sebelumnya, kita dapat menentukan perkalian sinus dan kosinus, serta mengubahnya menjadi bentuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang, bagaimana cara mengubah bentuk penjumlahan atau pengurangan sinus dan kosinus menjadi bentuk perkalian? Jadi, kita balik rumus yang kita pelajari sebelumnya. Ini rumus yang kita pelajari sebelumnya, yaitu 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta, ditambah dengan sin alfa kurang beta. Terus yang kedua adalah 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa tambah beta dikurangi sin alfa kurang beta. Yang ketiga adalah 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa tambah beta ditambah dengan cos alfa kurang beta. Yang ketiga adalah negatif 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa tambah beta dikurangi dengan cos alfa kurang beta. Bagaimana caranya? Kita misalkan A itu sama dengan alfa tambah beta dan B itu sama dengan alfa kurang beta. Nah, kalau kita sudah misalkan A sama dengan alfa tambah beta dan B itu sama dengan alfa kurang beta, kita cari terlebih dahulu alfa itu dalam bentuk A dan B dan beta itu dalam bentuk A dan B bagaimana? Nah, caranya adalah alfa tambah beta sama dengan A, yang ini kita ambil. Terus alfa kurang beta sama dengan B, yang ini kita tambahkan. Jadinya kalau dijumlahkan, alfa tambah alfa sama dengan 2 alfa. Terus alfa ditambah dengan beta ditambah dengan negatif beta, hasilnya habis ya. Jadi di sini tinggal 2 alfa sama dengan A ditambah dengan B. Jadi 2 alfa sama dengan A ditambah B. Berarti alfa sama dengan 1/2 daripada A ditambah dengan B. Masing-masing dibagi 2. Atau masing-masing atau kedua ruas kita kali dengan 1/2. Yang ini hilang, yang ini ada muncul 1/2-nya di sini. Yang kedua adalah bagaimana cara mencari betanya. Nah, kita tetap ngambil alfa tambah beta sama dengan A, alfa kurang beta sama dengan B. Tapi kita kurangi. Jadinya kalau alfa kurang alfa kan habis. Tinggal beta dikurangi negatif beta, hasilnya 2 beta sama dengan A dikurangi dengan B. Sama tadi, kita kali kedua ruas dengan 1/2. Jadinya 2-nya ini habis, tinggal beta. Di sini muncul 1/2 kali A kurang B. Nah, yang ini kita gunakan. Bagaimana caranya? Ini A sama dengan alfa tambah beta dan B sama dengan alfa kurang beta. Ya, kita substitusikan ke sini. Ke atas ini. Jadi alfa tambah betanya yang ini kita ganti dengan A. Terus alfa kurang betanya kita ganti dengan B. Yang ini semua. Nah, yang ini alfa dan betanya di sini kita ganti dengan 1/2 A tambah B dan betanya kita ganti dengan 1/2 A kurang B. Jadinya yang kita dapatkan adalah kalau kita substitusikan ya. Substitusikan yang tadi, maka hasilnya adalah sin A ditambah dengan sin B sama dengan 2 sin 1/2 A tambah B cos 1/2 A kurang B. Kita balik rumus yang tadi. Yang kedua adalah sin A dikurangi dengan sin B sama dengan 2 cos 1/2 A tambah B sin 1/2 A kurang B. Yang ketiga, cos A tambah cos B sama dengan 2 cos 1/2 A tambah B cos 1/2 A kurang B. Yang keempat adalah cos A dikurangi dengan cos B sama dengan negatif 2 sin 1/2 A ditambah dengan B dikali dengan sin 1/2 A dikurangi dengan B. Oke, kita ke contoh. Contoh 1. Nyatakan bentuk penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus berikut ke dalam bentuk perkalian. Sin 6x ditambah dengan sin 2x. Yang kedua adalah cos 2x dikurangi dengan cos 4x. Untuk yang pertama, sin 6x ditambah dengan sin 2x. Berarti kita gunakan rumus yang pertama, yaitu 2 sin 1/2 A tambah B
dikali dengan cos 1/2 A kurang B. Jadinya 2 sin 1/2 6x ditambah dengan 2x dikali dengan cos 1/2 6x dikurangi dengan 2x. Jadinya 6x ditambah 2x itu adalah 8x. 8x bagi 2 berarti 4x. Terus 6x dikurangi 2x adalah 4x dibagi 2 berarti 2x. Jadinya 2 sin 4x cos 2x. Ini adalah bentuk perkalian daripada sin 6x ditambah dengan sin 2x. Yang kedua, cos 2x dikurangi dengan cos 4x. Berarti kalau cos dikurangi dengan cos, berarti ini kita gunakan rumus yang keempat, yaitu negatif 2 sin 1/2 daripada 2x ditambah dengan 4x dikali dengan sin 1/2 2x dikurangi dengan 4x. Jadinya negatif 2 sin 2x ditambah dengan 4x adalah 6x dibagi 2 berarti 3x. Terus 2x dikurangi dengan 4x adalah negatif 2x dibagi 2 berarti negatif x. Jadinya sin negatif x. Ingat bahwa sin negatif x itu sama dengan negatif sin x. Kenapa? Karena sin negatif x itu berada di kuadran keempat, ya. Kebalikan daripada kalau positif kan x berarti kuadran pertama. Kalau negatif x berada di kuadran keempat, ya. Kuadran keempat nilai sin itu adalah negatif. Berarti jadinya negatif sin x. Jadi negatif kali negatif hasilnya adalah 2 sin 3x sin x. Ini untuk contoh yang pertama. Oke, contoh yang kedua. Tunjukkan bahwa cos 3x dikurangi dengan sin 6x dikurangi dengan cos 9x per sin 9x dikurangi dengan cos 6x dikurangi dengan sin 3x sama dengan tangan 6x. Nah, bagaimana caranya untuk membuktikannya? Nah, yang pertama, kita cari dulu pasangan yang bisa kita gunakan rumusnya. Bisa kita gunakan rumus pengurangan atau penjumlahan yang menghasilkan, kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah genap karena harus kita bagi 2. Nah, di sini ada 3x, 6x, dan 9x. Kalau kita gunakan 3x dan 6x berarti hasilnya 9x. Kalau kita bagi 2 kan ganjil bagi 2 tidak habis ya. Berarti tidak bisa kita gunakan ini langsung. Terus 3x, 6x dengan 9x. Berarti ini 15x. 15x itu kalau kita bagi 2 juga hasilnya juga ganjil, maka tidak habis juga. Maka yang cocok yang bisa kita gunakan adalah 3x dan 9x. 3x ditambah 9x kan 12. Terus 3x dikurangi dengan 9x kan negatif 6x. Maka bisa dibagi 2. Terus yang bawah juga seperti itu. Kita gunakan juga 9x dan 3x. Maka kita ubah saja. Kita ubah saja yang 3x, cos 3x dikurangi sin 6x dikurangi dengan cos 9x. Kita ubah cos 9x-nya ke depan dan negatif negatif sin 6x-nya ke belakang. Jadi kita kurung seperti ini. Berarti ini yang kita kerjakan untuk kita gunakan atau kita gunakan rumus pengurangan daripada cos-cos. Nah, yang di bawah juga seperti itu. Berarti sin 9x dan negatif sin 3x kita dekatkan. Yang negatif cos 6x kita taruh di belakang. Jadi ini yang kita gunakan. Nah, nanti kita akan menggunakan rumus pengurangan sin di sini. Jadinya ini pengurangan cos, berarti rumusnya adalah negatif 2 sin. Negatif 2 sin daripada 3x ditambah dengan 9x, berarti 12x dibagi 2 berarti 6x. Terus 3x dikurangi dengan 9x, berarti negatif 6x dibagi 2, berarti negatif 3x. Jadinya negatif 2 sin 6x sin negatif 3x dikurangi dengan sin 6x. Yang kedua, sin 9x dikurangi dengan sin 3x. Sin 9x dikurangi dengan sin 3x. Maka jadinya kita gunakan rumus pengurangan sin. Berarti 2 cos 6x sin 3x. Jadinya cos sin ya. Jadi cos 9x ditambah dengan 3x. Jadinya 12x dibagi 2 berarti 6x. Terus 9x dikurangi dengan 3x adalah 6x dibagi 2 jadinya 3x. Jadinya 2 cos 6x sin 3x dikurangi dengan cos 6x. Jadi
yang sin negatif 3x ini sama dengan negatif sin 3x. Sin negatif 3x itu sama dengan negatif sin 3x. Sama dengan tadi yang sin negatif x. Ya, karena berada di kuadran yang keempat. Nah, negatif ketemu dengan negatif sin di sini, maka tinggal 2 sin. Negatifnya habis, sin 6x, sin 3x. Jadi, jangan bertanya lagi dari mana kok ini hilang, ini juga hilang. Karena sin negatif 3x itu sama dengan negatif sin 3x, negatifnya ketemu dengan negatif depan, hasilnya positif, negatif kali negatif positif, jadi tinggal 2 sin 6x, sin 3x. Dikurangi dengan sin 6x, dibagi dengan 2 cos 6x, sin 3x dikurangi dengan cos 6x. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada sin 6x, di sini juga ada sin 6x. Nah, kita keluarkan sin 6x-nya. Sin 6x, berarti kalau di sini keluar sin 6x-nya, yang di dalam tinggal 2 sin 3x. Jadi 2 sin 3x. Dikurangi dengan, kalau ini sin 6x-nya keluar, berarti dikurangi 1. Itu. Ini juga, yang ini ada cos 6x, di sini juga ada cos 6x. Kita keluarkan. Jadinya yang di dalam tinggal 2 sin 3x dikurangi dengan 1. Perhatikan yang ini sama. Maka ini bisa kita coret. Ini dicoret, tinggal sin 6x dibagi dengan cos 6x. Sin bagi dengan cos hasilnya adalah tangen. Berarti tangen 6x. Nah, itu ya. Jadi untuk contoh yang kedua terbukti bahwa cos 3x dikurangi sin 6x dikurangi dengan cos 9x per sin 9x dikurangi dengan cos 6x dikurangi dengan sin 3x sama dengan tangen 6x. Oke. Jadi perhatikan sekali lagi, kita pilih di sini yang mana yang menghasilkan atau hasilnya adalah genap supaya bisa kita bagi 2. Contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai daripada sin 75 derajat ditambah dengan sin 15 derajat. Yang kedua adalah cos 105 derajat ditambah dengan dikurangi dengan cos 15 derajat. Untuk yang pertama, berarti kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu 2 kali sin 1/2 daripada 75 derajat ditambah dengan 15 derajat dikali dengan cos 1/2 daripada 75 derajat dikurangi dengan 15 derajat. Jadinya 2 sin 1/2 daripada 75 tambah 15, 90. Ya, jadi 1/2 dari 90. Terus cos 1/2 daripada 75 dikurangi 15 adalah 60 derajat. Jadinya 2 sin 90 bagi 2 adalah 45 derajat. Terus 60 bagi 2 adalah 30 derajat. Jadinya 2 sin 45 derajat cos 30 derajat. Sin 45 itu sama dengan 1/2 akar 2. Terus cos 30 itu sama dengan 1/2 akar 3. Cos 30 adalah kebalikan daripada sama dengan sin 60 ya. Karena antara cos dan sin kan kebalikan nilainya ya. Ini adalah nilai, ingat kembali nilai-nilai sudut-sudut istimewa yang kita pelajari di kelas 10. Jadinya 1/2 kali 2 berarti habis ini tinggal 1/2 akar 2 dikali dengan akar 3. Hasilnya adalah akar 6. Jadi hasilnya adalah untuk sin 75 derajat ditambah dengan sin 15 derajat adalah 1/2 akar 6. Yang berikutnya, yang bagian B, ini adalah rumus yang keempat lagi, berarti negatif 2 sin 1/2 daripada 105 derajat ditambah dengan 15 derajat dikali dengan cos 1/2 daripada 105 derajat dikurangi 15 derajat. Jadinya negatif 2 sin 1/2 daripada 120. 105 derajat ditambah dengan 15 derajat berarti 120. Terus 105 derajat dikurangi 15 derajat berarti 90 derajat. Jadinya cos 1/2 dari 90 derajat. Jadinya negatif 2 sin 60 derajat cos 45 derajat. Nah, sin 60 derajat berarti 1/2 akar 3, cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Jadi, negatif 2 dikali dengan 1/2, berarti negatif 1 dikali dengan 1/2 berarti negatif 1/2. Akar 3 dikali dengan akar 2 berarti akar 6. Nah, jadi, itu hasil daripada
contoh untuk yang ketiga. Nah, sekarang latihannya. Nah, latihannya di sini ada 4 nomor. Yang pertama, nyatakan bentuk penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus berikut dalam bentuk perkalian. Ini mirip dengan contoh yang pertama. Yang kedua, tanpa menggunakan kalkulator. Nah, berarti mirip dengan contoh yang terakhir tadi kita bahas. Yang ketiga adalah sederhanakan bentuk penjumlahan dan pengurangan berikut. Nah, ini mirip dengan contoh yang kedua. Cuma di sini satu sisi saja, tidak dalam bentuk pembagian atau pecahan, dan tidak membuktikan, cuma disederhanakan saja. Dan ingat sekali lagi, yang ini kita cari yang hasilnya adalah genap. Yang keempat adalah buktikan persamaan di bawah ini. Nah, kita gunakan rumus-rumus penjumlahan dan pengurangan kosin untuk membuktikan apakah ini benar atau salah. Oke. Untuk materi ini saya kira cukup. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.